kita harus paham terhadap HTTP response dan HTTP request agar kita nanti di dalam pembuatan aplikasi Java Servlet ini lebih mudah. Kita harus benar-benar paham tentang konsep request dan response. Dalam web itu kita akan mengenal namanya HTTP request dan HTTP response. Untuk HTTP request itu adalah dari sisi klien. Klien akan meminta untuk sebuah tampilan dari halaman server. Di HTTP request itu ada namanya URL, itu adalah halaman webnya, ya. Kemudian HTTP method adalah caranya, kemudian optional parameter. Nah, optional parameter ini sifatnya adalah optional, artinya boleh ada, boleh tidak. Tapi dari dua yang ini itu wajib ada. URL itu adalah alamat dari si web. Kalau di dalam aplikasi desktop itu seperti form. Nah, ini formnya apa? Kalau di web, form itu kita sebut sebagai URL. Nah, kemudian metodenya adalah cara untuk memanggilnya itu seperti apa. Nah, di sini kita ada metode itu bisa pakai get ataupun pakai post. Ada juga put, delete, option. Nah, put dan delete itu sebenarnya pengembangan dari si model post. Cuma dia untuk case tertentu. Kalau post itu ya case-nya secara umum ya. Oke. Kemudian setelah kita request, maka server akan menanggapi. Server menanggapi dengan HTTP response. Nah, tanggapan dari HTTP response ini itu terdapat 3 hal. Ya. Status code, content type, dan kontennya apa. Nah, status code itu bisa jadi contoh 404. Ya. Ketika kita merespon sebuah halaman web dan di halaman web itu tidak ketemu, maka dia akan memberikan responnya adalah 404, artinya halaman tidak ada. Tapi kalau halamannya ada dan responnya oke, biasanya 200 atau 201. Kemudian kalau server error 505 dan lain sebagainya. 501 juga ada, tergantung. Kemudian content type. Type-nya apa nih? HTML kah? JSON kah? HTML URI kah? Atau yang lain kah? Kemudian konten itu adalah isinya. Isi dari si respon itu. Apakah isinya HTML biasa, atau berupa JSON, atau berupa yang lain. Oke. Ini contoh parameter untuk HTTP GET. Ini adalah URL-nya tadi, yang kita sebut URI. Ininya. Kemudian di URI itu ada metode. Metodenya getStudent. Kemudian yang dinamakan parameter ini dan ini. Ini adalah value dari parameternya. Nah, ini kita harus paham bagaimana sih cara untuk ngambil data. Nah, di dalam HTTP GET ini semua data terlihat. Ini datanya terlihat oleh mata telanjang kalau kita menggunakan GET. Tapi kalau kita menggunakan POST, ya, parameter ini itu tidak terlihat karena di backend sebenarnya bisa kita lihat kalau kita mau inspect, tapi secara mata telanjang nggak kelihatan. Kita harus inspect dulu di dalamnya. Kalau buat orang awam ya nggak ngerti. Oke. Langkah-langkahnya, pertama kita membuat package-nya dulu. Kalau mau kita membuat server ya, kita bikin package-nya. Kemudian setelah itu kita bikin kelas. Ya, setelah kita bikin kelas, kita desain HTML-nya, indeks HTML kita desain. Ya, kemudian kita konfigur webnya, web XML. Ini buat apa ya? Routingnya, buat ngerouting. Kemudian kita kerjakan metodenya, do, get, dan do, post. Nah, ini tergantung.
apakah yang di atas ini kita pakai metode get ataukah kita menggunakan metode post. Nah, kalau kita menggunakan metode get, ini get metodenya. Tapi kalau di sini kita metodenya post. Dia akan dijalankan oleh metode yang berbeda. Kemudian servlet. Apa itu servlet? Servlet ya itu teknologi Java yang diaplikasikan web berupa kelas. Ya, jadi dia merupakan sebuah kelas yang digunakan untuk menerima dan mengirim respons. Pastinya lewat protokol HTTP. Basicnya bahwa si servlet itu pasti file Java yang dikompilasi dan dijalankan oleh servlet container atau aplikasi server. Nah, ini istilah aplikasi server ini digunakan untuk server yang menjalankan servlet, JSP, serta teknologi J2EE, Java to Enterprise Edition. Nah, contohnya Java Bean. Nah, ini contoh web servlet ini ada BEA WebLogic, IBM WebSphere, JBoss, dan lain-lainnya itu menggunakan servlet. Kemudian yang contohnya server container apa? Server container contohnya Apache Tomcat, Macromedia Run, dan Resin. Kemudian kelebihan si servlet ya. Apa itu kelebihan servlet? Performa servlet baik karena tidak ada proses yang berulang dari klien. Jadi ketika klien melakukan request pertama, dia akan disimpan dalam sebuah memori ya, dan nanti ketika ada request baru, maka dia akan mengambil dari memori yang ada. Jadi tidak nge-create dari baru lagi. Jadi tidak membutuhkan proses berulang. Oke, kemudian servlet memiliki kemampuan yang lengkap. Dia bisa menangani request cookie dan session. Kemudian akses ke database juga mudah. Dia ada caching library yang lengkap. Itu di servlet. Kemudian si servlet memiliki fasilitas security yang merupakan bagian dari teknologi Java. Servlet Java kompatibel bisa berjalan di berbagai kontainer server atau sistem operasi. Karena Java bisa berjalan di Windows, di Linux, maupun di Mac. Proses development lebih cepat karena dia mempunyai banyak package ya yang sudah tersedia. Jadi kita tinggal memakai aja. Kita mau butuh package apa, kita tinggal pakai modulnya. Nah, nanti kita tinggal bisa manggil. Kita tidak perlu build from scratch. Jadi kita nggak perlu bikin ulang lagi. Kita tinggal pakai saja. Dan itu sudah pasti sudah teruji. Oke. Si servlet karena merupakan teknologi Java, dia memiliki penanganan memori yang baik. Jadi dan garbage collection-nya itu lebih stabil ya. Kemudian yang pasti dia murah karena gratis di-download. Oke. Proses kerja servlet, pertama dia ngeload dari JVM ya, yang ngeload dari JVM container. Kalau ada request dari pertama si klien. Kemudian proses penanganan request dijalankan dalam sebagai sebuah thread. Kemudian itu di-load di dalam memori untuk menangani request berikutnya. Setiap kali penanganan memori request dari si klien ya, si kontainer membandingkan timestamp yang ada di memori. Apakah sama atau enggak? Kalau timestamp-nya lebih baru, maka dia akan mengupdate yang ada di memori. Oke. Kemudian JSP-nya seperti apa JSP?
Jadi JSP itu adalah sebuah teknologi page ya, Java Server Page, yang memungkinkan kita membuat konten web dengan mudah dan memiliki komponen statik dan dinamik. Nah, dia memiliki kemampuan fungsi dari teknologi Java Servlet dan memiliki pendekatan yang alami untuk menjalankan konten statis. Jadi pendekatannya itu kita menggunakan pendekatan HTML, karena HTML itu lebih mudah bagi kita untuk membuat tampilannya, dan untuk melakukan proses data itu lebih mudah menggunakan Java. Fitur utama dari JSP, ini bahasa pengembangan halaman JSP, yaitu dokumen berbasis tag yang menjelaskan bagaimana proses request dan membangun sebuah respons. Kemudian bahasa ekspresi untuk mengakses objek server set, contohnya seperti JSTL dan lain-lainnya. Kemudian mekanisme untuk menentukan ekstensi ke bahasa JSP. Jadi ada porting dari si extension tertentu ke dalam JSP. Kemudian JSP itu sebenarnya adalah tag HTML yang dapat menjalankan coding Java. Nah, ini ada perbedaan antara servlet dan JSP. Di servlet adalah program Java yang mendukung tag HTML. Ini kalau servlet. Jadi dia sebenarnya program Java murni, tapi yang mendukung tag HTML. Ini digunakan untuk pengembangan lapisan bisnis. Kemudian servlet diciptakan dikelola pengembang Java. Nah, sedangkan JSP itu kebalikan. JSP adalah sebuah kode HTML, tag HTML yang dapat menjalankan kode Java atau statement Java. Kemudian digunakan untuk mengembangkan layer presentasi aplikasi enterprise, kemudian sering digunakan untuk merancang situs web oleh pengembang web. Nah, setelah kita tahu perbedaan antara servlet dan JSP, kita akan membuat proyek pertama kita. Kita akan menggunakan NetBeans IDE. Cara install kemarin kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah kita install, pastikan ya, ini yang kita install saya NetBeans 8.2. Kalau kalian menggunakan versi yang lain, pastikan dia mendukung Java EE. Ya, dan untuk bisa running servernya, running si Java Tomcat atau Glassfish, ya ada step tambahannya harus dilakukan. Kalau kalian contohnya kemarin pakai yang versi 12 ya. Di Java NetBeans ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah jendela project yang sini. Kemudian ini adalah navigasi. Navigasi itu berisi tentang info atau metode-metode yang ada di dalam sebuah file yang kita klik. Kemudian yang ini worksheet adalah jendela kerja, itu kita akan melakukan coding, itu ada di tengah sini. Kemudian yang keempat itu adalah jendela properties. Kemudian yang kelima ini adalah jendela navigasi menu. Yang di bawah ini adalah info. Info output, entah itu error, entah itu running, atau yang lainnya. Oke. Yang proyek pertamanya, kita akan buka aplikasi NetBeans. Ya, sebentar ya. Kita buka NetBeans. Oke. Nah, ini kita buka aplikasi NetBeans. Untuk bikin project, kita tinggal pilih file, ya, atau kita cukup klik yang di sini, new project, atau kita bikin file, new project. Ketika kalian membuka new project dan tidak muncul halaman Java Web, artinya kalian salah memilih versi dari
NetBeans kita. Kalau hanya muncul Java ini, berarti yang kalian download tuh Java SE, bukan Java EE. Nah, kita pilih yang Java Web. Kita klik yang ini, Web Application. Kita next. Nah, kita kasih nama projectnya. Misalkan kita First Servlet JSP. Nah, ini kasih 5D ya. Oke, kita lokasinya kita bisa atur mau di mana. Di sini saya kasih di D, Mi, JSP latihan, new folder. Nah, ini project foldernya langsung ada. Saya next. Nah, ini. Kalau pakai NetBeans. Pak, habis Java Web tadi, Pak. Kenapa? Habis Java Web, klik yang mana lagi tadi? Yang web application. Habis Java Web, klik yang mana lagi? Java web application. Oh iya, ya. Pelan-pelan, Pak. Ya. Kita pilih Java Web, web application. Ya. Setelah kita pilih web application, kita next. Nah, ini kita kasih nama. Nama projectnya mau kita kasih nama apa? Dan kita taruh lokasinya mau di mana? Atau mau kita taruh di default location? Itu nggak masalah. Setelah kita next. Nah, di sini kalau kita menggunakan NetBeans 8.2 yang SE, ya ini kita langsung pilih nih servernya. Tapi kalau misalkan di sini kita belum ada, kita add. Kalau memang belum ada. Tapi karena di sini saya sudah ada, saya biarkan saja. Kemudian versinya saya menggunakan versi Java EE 7 Web. Kemudian konten pad-nya kita biarkan. Jadi konten pad itu adalah kayak semacam halaman webnya apa nih? Halaman root untuk webnya. Di sini First Servlet JSP 5D. Langsung kita pilih next. Nah, di sini kita masih belum menggunakan framework ya. Jadi kita nggak menggunakan framework. Kita langsung aja finish. Oke. Nah, di sini ada indeks HTML. Kita biarkan saja. Kita belum mau masuk cara ngedit di situ. Pertama, kita akan membuat halaman JSP. Pengen tahu JSP itu seperti apa? Kita klik kanan di web page. Ya, ini di sini ada beberapa folder ya. Web page itu berisi halaman halaman HTML atau presentation layer-nya kita. Jadi untuk layer antara user dengan program itu interface-nya ada di web page. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Nama proyeknya apa, Pak? Proyeknya terserah kalian. Di sini saya pakai First Servlet JSP. Karena ini kita lagi belajar pertama kali. Ya. Iya. Kalau servernya, Pak? Kalian juga boleh mau pakai server Glassfish atau mau memakai si Tomcat, nggak masalah. Oke, Pak, makasih. Yuk. Pak, maaf Pak, mau nanya. Ya. Kalau yang nggak ada, kalau yang Java webnya nggak muncul, gimana? Kalian salah download ulang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita butuh si servletnya untuk bisa ngerunning project ini, ya. Jadi silakan download ulang untuk yang versi Java EE-nya. Atau yang kayaknya punya saya itu udah, yang saya kasih di drive itu dia udah versi yang EE dah. Oke. Kemudian source package ini adalah berisi kode Java nanti. Semua kode Java akan ditaruh di sini, source package. Kemudian di sini ada library. Library itu adalah package-package Java-nya. Misalnya kita mau berhubungan dengan database, nanti akan ditaruh di sini. Kemudian misalnya kita mau hubungannya dengan datetime, ya nanti modulnya kita taruh di sini. Nah, ini
Nih, makanya nih Glassfish-nya ada di sini nih. Karena library semua ada di sini. Di configure files ini berisi tentang project, isi dari project karena ini manifest kita. Ini project itu ada di sini semuanya. Oke. Kita pertama akan nyoba bikin halaman Java web page. Nah, kita new ya, klik kanan di web page, new. Kalau di sini sudah ada JSP, ya kita langsung klik. Kalau enggak ada, kita pilih others. Nah, di pilih others ini kita akan tampil yang web. Kita pilih JSP. Nah, kita next. Nah, kita kasih nama first JSP. Kita langsung biarkan saja. Kita langsung pilih finish. Ya. Nah, ini di sini langsung tercreate halaman JSP. Ini bahasa HTML. Saya yakin kalian sudah paham cara pembuatannya. Di HTML itu harus ada tag HTML, kemudian harus tag header dan tag body. Nah, kita akan melakukan codingnya itu di dalam tag body. Kalau di sini berisi tentang, misalkan kita mau ada CSS, JavaScript, nah itu ditaruh di title. Ini sifatnya hidden. Oke, kita contoh. Latihan JSP. Ya. Nah, ini hello world. Belajar JSP. Nah, kita save. Nah, waktu sebelum di save ini warnanya kan jadi bold ya. Nah, untuk nge-save kita tinggal klik Ctrl S atau kita klik save all. Ini udah. Nah, untuk mencoba jalanin karena kita belum mau jalan di sini, ini kalau kita udah main project, karena kita ini adalah first, kita mau lihat running si file. Kita klik kanan run file. Nah, dia akan jalankan nih di proses build-nya, kemudian Glassfish-nya. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, halamannya seperti ini. Hello World, belajar JSP. Ini adalah file HTML biasa. Terus di teori tadi kan halaman JSP itu bisa menjalankan kode Java. Bagaimana caranya? Caranya untuk menjalankan kode Java sebenarnya kita tinggal menggunakan tag ini ya. Menggunakan tanda kurung siku dan persen. Jadi ketika kita menggunakan, kita bisa taruh di mana aja, tapi asal di dalam kode HTML yang dia akan kebaca HTML. Nah, ini kita misalkan gini. Nah, setiap tulisan yang ada di dalam tag ini, persen dan persen, itu merupakan tag Java. Ini kodenya harus coding Java. Nah, contoh untuk menampilkan, kalian belajar di Java 1 kan ada bagaimana cara menampilkan tulisan. Hello World misalkan, atau belajar. Nah, di sini kita menggunakan out. Kan kalau di desktop itu system.out kan, ya. Kita langsung aja menggunakan out.println. Belajar JSP mudah. Ini biar nggak jauh. Nanti yang akan tampil ya ini, belajar JSP mudah. Oke. Nah, kita coba. Saya run file lagi.
Ini tampilannya langsung belajar JSP mudah. Nah, tulisnya yang tadi gimana? Itu nggak dibaca. Nah, misalnya kita lihat view source. Nih. Isinya ya HTML biasa saja. Oke. Nah, kalau misalnya Pak, mosok seperti itu. Nah, saya tulis aja yang ini. Ya, tanpa tag si kurung siku. Saya save, saya running lagi. Ya, saya running lagi, run file. Dia ada tulisan out, print learn, belajar Java mudah. Itu kenapa? Karena kita tidak menggunakan tag-nya. Tadi belum share ya? Nih. Ini keluarnya out, print, learn, belajar Java mudah. Karena nggak ketak source-nya. Nah, ini karena ini nggak ada ini. Untuk biar ini menjadi coding Java, ya kita harus pakai kurung siku %. Ini simple. Nanti kalian akan menggunakan seperti ini. Ketika kalian menggunakan file JSP untuk nulis kode Java, ya kita menggunakan tag ini. Ini basic dari JSP seperti itu. Kalau tidak, ya kita akan dianggap sebagai teks HTML saja. Oke. Kemudian yang satunya adalah servlet. Yang servlet itu gimana? Servlet kan sebenarnya coding Java. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa coding Java itu naruhnya di mana? Coding Java naruhnya ada di source package. Sekarang karena di ini belum ada package, saya mau bikin package. Kenapa saya harus bikin package? Untuk mempermudah ketika saya mau membuat coding Java yang banyak. Maka saya buat package. Package itu adalah kayak kumpulan-kumpulan. Nah, saya bikin new Java package. Kalau nggak ada ya kita others, kita pilih Java, ini Java package. Nah, kita pilih Java package, kita next, nah, kita server page. Saya coba akan bikin seperti ini. Ini package itu nggak wajib ya, nggak wajib namanya seperti ini. Kalian bisa membuat sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya finish. Nah, akhirnya yang default package itu akan hilang dan menjadi server page. Kemudian kita akan mau bikin Java servlet. Bikin Java servlet, kita klik kanan, new, kita pilih servlet. Kalau nggak ada di sini, ini biasanya muncul itu karena sering digunakannya. Kalau nggak ada, kita ke others, kita web, sama kita milih ke servlet. Next. Nah, ini kita kasih nama first servlet. Ini location package-nya apa? Karena kita baru ada satu, jadi akan pakai package yang ada. Kita next. Nah, ini nama servlet name-nya sama URL-nya. Kalau dia URL-nya tampil di awal. Ini nanti kalian akan sering menggunakan ini. URL pattern-nya seperti apa sih? Alamat URL. Ini alamat webnya. Ini nama si servlet-nya. Kita finish saja. Nah, ini dia akan membuat import package-nya. Kemudian ini alamat webnya, namanya first servlet, URL-nya adalah first servlet. Nah, ini proses request. Nah, ini bedanya yang di first Java adalah kita HTML dengan tags bisa menjalankan JSP Java, sedangkan ini file Java menjalankan si tag HTML. Cuma bedanya kita harus nulis seperti ini semuanya nih. Ya. Nah, kita running, coba running. Klik kanan, run file.
Ini dia akan minta apa first servletnya, kita oke. Nah, ini tampil seperti ini. Servlet, first servlet, add, first servlet, JSP 5D. Nah, ini halaman tampil yang kita buat. Nah, di sini misalkan kita mau nambahkan, karena ini udah tag Java, maka ini kan di sini ada nih, request get content. Nah, ini Java-nya nih. Misalkan kita pakai out.print. Nah, ini harus tulis ini. Karena di dalam body, misalkan H3. Ini tag HTML. Harus sesuai nih ya, tag H3. Oke, kita harus ada titik koma. Ini kalau kita bermain di Java ada ribet nih kalau menggunakan HTML seperti ini. Kalau saya lebih prefer menggunakan si JSP. Kita klik kanan, run file, kita oke. Share. Nah, ini ada tag HTML. Jadi sebenarnya simpel untuk kita coba first Java. Kita hanya perlu membedakan lokasinya di mana dan apa yang kita buat. Nah, ini baru pertama nih. Nah, nanti kita akan menggabungkan gimana sih cara gabungin antara ini dan ini. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Kalau fontnya diganti jenisnya bisa apa enggak? Kalau mau font kita harus nambahin font. Jadi memang di HTML itu kita harus tambahkan import fontnya dulu. Dia sudah ada font standar kalau di JSP ya, tapi kalau kita mau rubah-rubah, kita harus import font dari Google, kita masukkan ke di library kita tambahkan. Itu kalau kita mau merubah font, kita harus download. Nggak bisa dari codingan ya Pak ya? Kenapa? Nggak bisa dari codingan gitu Pak? Nggak bisa. Itu dia main sebenarnya kalau mau merubah font itu mainnya di CSS. Itu bahasa CSS karena itu domainnya adalah web design. Domain web design, tapi memungkinkan. Cuma memang kita harus download dulu fontnya, mau pakai font apa, atau kita bisa menggunakan font yang dari CDN ya. Kita tinggal tarik. Nah, nanti di sini, nah kita harus tambahkan nih di dalam head ini, style sheet gitu kan, style sheet. Nih, kita ambil dari mana, gitu. Nah, ini harus ambil URL mana untuk ngambil si font. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain?